Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princesses. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ketemu dengan Kak Cika, kita mau beribadah, memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bantu kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau menuju Tuhan adik-adik. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus.
Prince and Princess, yuk kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian ini ya. Hidupku anugerahmu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Hidupku anugerahmu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Oh Yesus. Shalom Prince and Princesses yang disayang Tuhan. Adik-adik Awesome Kids yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, apa kabar semua? Puji Tuhan semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, gereja kita tahun ini mengimani sebagai tahun keberuntungan. Siapa dari adik-adik yang hidupnya mau beruntung angkat tangan? Wah, puji Tuhan, kakak juga mau loh hidup yang beruntung. Hari ini kita mau belajar bagaimana ya caranya agar kita beruntung. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, kami siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya?
kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita punya cara untuk mempunyai hidup yang beruntung. Yang pertama adalah kita menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Apa ya itu lidah jahat, adik-adik? Lidah jahat adalah lidah yang mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor atau kata-kata yang suka mengejek orang lain, sehingga orang lain atau teman kita yang kita ejek itu terluka. Ada juga loh anak-anak yang suka bercanda dengan kata-kata ejekan yang membuat hati temannya jadi terluka. Ya. Kemudian ada juga lidah yang jahat mengeluarkan kata-kata umpatan. Apa ya itu umpatan, adik-adik? Nah, contohnya kan adik-adik lagi belajar dari rumah dengan memakai kuota internet. Kadang-kadang kalau pas lagi sinyalnya lemot ya, atau sinyalnya lagi lemah, tanpa disadari kita suka mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Nah, itu adalah contoh-contoh lidah yang jahat ya, lewat kata-kata yang jahat. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik atau hal-hal yang baik dari dalam hatinya. Jadi, kita menggunakan kata-kata yang betul, kata-kata yang baik, kata-kata yang ramah, kata-kata yang manis, kata-kata yang lembut, dan kata-kata yang sopan. Semua itu memuliakan nama Tuhan. Nah, selain lidah yang jahat, ternyata ada satu lagi, kita harus menjaga bibir kita dari ucapan yang menipu. Apa ya itu maksudnya, adik-adik? Menjaga bibir kita dari ucapan yang menipu adalah tidak boleh berbohong. Kita harus mengatakan kebenaran, kita harus mengatakan hal yang sejujurnya. Ya. Nah, adik-adik, kita catat lagi yang kemudian adalah yang kita pelajari, bahwa kita harus menjauhkan hal-hal yang jahat dan melakukan hal-hal yang baik. Kalau ada teman kita yang ngajakin kita untuk musuhin teman yang lain, itu berarti mengajak melakukan perbuatan yang jahat. Jangan ditiru ya adik-adik, jangan mau ya. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Nah, yang berikutnya adalah kita harus mencari perdamaian dan mengusahakan perdamaian. Maksudnya adalah kita jangan sampai terlibat dalam pertengkaran, berantem, atau bahkan kita yang mulai untuk ngajakin berantem. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus lebih banyak mengalah ya. Dan kalau kita yang melakukan kesalahan, maka kita harus cepat-cepat
minta maaf sama orang yang kita sudah melakukan kesalahan. Ya, kalau semua hal-hal dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini kita lakukan, firman Tuhan bilang di ayat 12, kita baca lagi ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang taat sama Tuhan pasti akan diberkati sama Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini adik-adik mengerti firman Tuhan? Amin, haleluya. Kita akan ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya dari ayat yang ke-10. Ya, kita hafal sama-sama ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Kita semua hafalkan ayat ini supaya kita mengingat bahwa Tuhan mau kita mengucapkan hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami akan menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.